Salam Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat mengikuti ibadah persekutuan doa menjelang Pentakosta pada hari ini. Supaya lebih bersemangat, saya ajak Bapak Ibu memberi salam kepada teman di kanan dan kirinya. Ucapkan salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kuat hingga saat ini, kita sudah diberi kekuatan, kesehatan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Persekutuan doa hari ini doa masih hari keempat dengan tema persatuan dalam perbedaan yang firman-Nya akan dibawakan oleh Ibu Lisa Samara. Bapak Ibu, persekutuan doa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan bentuk tauladan murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus setelah menaikkan Tuhan Yesus ke surga. Hal ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam ayat Allah dan memuliakan Allah. Juga terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua berkumpul dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan meninggikan namanya sebagai Tuhan yang layak dipuji. Kita angkat pujian segala puji syukur. Mari Bapak Ibu dan jemaat kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Puji syukur Allah kami pada sore hari ini kami yang paling semangat mengikuti Tuhan Bapak yang berpegang usaha di tempat ini, sehingga di tengah kesibukan kami dapat datang ke tempat ini memuliakan nama-Mu dan memanjatkan nama-Mu kami menuntut setelah ini dan Allah Tuhan hingga selesainya persekutuan ini. Kami yakin Bapak memberikan terbaik dari kami dan Engkau yang mengasihi kami dan Engkau juga yang memberikan terbaik bagi Ibu yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapak untuk kami semua yang telah pada sore hari ini, dan biarlah tetap semangat mengikuti persekutuan doa yang berpegang usaha ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian dari Membangun Cinta Yesus selamanya. Salam Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman hidup saya sebelum saya mendirikan ini, sudah saya menjadi gereja ini. Saya yakin semua kita punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu berbeda-beda, ada yang suka, ada yang duka, ada sedih, ada senang. Bapak Ibu, awal 2000, tahun 2000 saya menikah pada tanggal 29 dengan istri. Akhirnya saya menikah tanggal 28 Oktober karena cukup muda, paling ingat. Ternyata pas tanggal 28 itu ada yang nikah juga, kerja satu bidang sama. Saya mesti kalah, saya tanggal 29 ini. Perjalanan itu sudah ini awal dari cobaan saya hadapi, kan? Rencana balapan 9, tapi Tuhan berjuang. Tuhan memberikan sesuatu yang indah bagi saya. Bapak Ibu, tahun 2001 anak saya pertama lahir tepat pada 25 Desember. Tapi Tuhan mengakui kami itu. Ibu baru
gembira, senang, saya tidak pasti. Terus terang, saya tuh melihat orang berduka, susah memakai mata, susah menangis. Tapi kalau saya meninggal, air mata itu mengalir, baik yang berat dan doa bisa matikan dari pagi siang masa kehilangan. Tapi saya yakin, saya bertanya diri saya, Tuhan, apa salah saya? Apa salah keluarga saya? Sampai-sampai kau panggil anak saya yang tidak berdosa itu. Saya malu. Ini cobaan dari Tuhan buat saya dan orang. Bahasa Nusantara menghadapi semua kehidupan. Bapak Ibu, tahun 2003 anak saya keluar lahir. 2 tahun saya sudah berdoa. Penantan itu panjang sekali. Saya sama istri saling komunikasi, saling nasihati, saling menunggu untuk punya anak kembali gitu kan. Tepatnya September 2003 anak saya keluar lahir. 4 bulan anak saya lahir, saya nggak lama di sini bekerja di klinik ini. Udah lupa. Tepatnya tanggal 11 Januari saya bekerja di sini. Awal saya bekerja saya bingung. Saya kata sudah saja apa ya tugas saya gitu kan. Pengalaman saya belum ada gitu. Selama saya kerja di pabrik, terus pasien, terus saya pernah terus pasien di Bogor. Bapak Ibu, kenapa saya kerja di sini? Saya merasa bahwa selama ini saya tidak dari Tuhan. Saya berangkat kerja pagi, pulang sore, tapi tidak ada hasil apa-apa buat keluarga saya. Hanya capek, hanya keringat yang keluar, tapi tidak ada hasil apa-apa buat keluarga. Saya pikir, ini saya harus kerja yang baik. Saya harus pindah. Saya harus memberikan sesuatu yang baik kepada saya dan kamu. Maka saya itu saya apa di sini itu masuk. Saya berapa? Saya beramal di sini, saya diterima, saya boleh bekerja. Setelah itu saya sendiri di sini karena anak saya Pak itu mesti dibaptis di Kampung Sumbar, sebelum sudah di sini. Saya seminggu di sini sendiri. Awal kerja, saya katakan oleh Pak Idris, hari Senin itu libur, kamu beres-beresnya dulu, dua besar, saya tidak. Puji Tuhan begitu. Selama seminggu saya nggak ngomong apa-apa. Ada aja orang yang datang, misalnya ada sahabat, sesama mengaku masalah. Begitulah perjalanan hidup itu nomor tantangan, percobaan, masalah. Dan nggak selamanya kehidupan saya itu indah-indah aja gitu. Kadang-kadang pasti ada cobaan, datang teguran, jemaat. Semua itu masuk bagi saya untuk berubah untuk bisa memperbaiki bagi jemaat dan kita. Semua cacian, semua salah. Apa saya tahu? Saya nggak pernah neko-neko atau orang macam-macam. Masukan ketika bagi saya sampai dalam saya bisa menjadi pegawai yang baik di dalam Tuhan, di pelayanan. Bapak Ibu, dan ketiga saya lahir, yang kedua lahir 2005, yang ketiga lahir 2009. Ini yang saya harus tinggalkan. Kenapa saya akan tahu? Karena anak saya lahir diantar ke rumah sakit oleh itu ada calon pendatang praktek di sini namanya Bu Raheni seorang anak saya. Dia lagi di kantor sore-sore, anak ibu istri saya mau melahirkan bersama bos. Saya minta tolong sama bos, siap diantar. Padahal saya tahu itu harus Jakarta dia ada acara. Tapi karena tidak ingin menolong saya bayar rumah sakit dengan rela hati yang mengatakan saya sampai saya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam dia memberi anak saya lagi sampai puji Tuhan. Jadi orang-orang seorang yang mau melayani jemaatnya, mau melayani karyawannya, mau melayani semua yang ada di gereja. Bapak Ibu, singkat cerita. Itu anak saya masih kecil, dengan murid baru kelas SMP yang juga merdeka. Saya jalan di Cikembar untuk nengok dua kakaknya gitu kan, saya ajak ke Cikembar. Pagi-pagi jam 8 saya berangkat dari sini, saya ke Cikembar, beres, pulang lagi ke sini. Di tengah jalan baru apa yang terjadi. Anak satu belakang saya bonceng, belakang atau depan.
Tiba-tiba mata satu kabur, mata saya gelap semua. Untungnya Bapak Ibu, waktu itu nggak ada mobil yang melewati gitu kan. Saya nampak trotoar jalan, saya menghal tengah jalan sampai pinggir trotoar. Puji Tuhan, tapi ada lagi sedikit nggak apa-apa, lagi sedikit masalahnya harus berkorban, harus bisa, harus mampu jaga sakit dan sakit. Saya lupa di sini semua rusak. Saya katakan, kenapa terjadi kan coba menunjukkan seperti ini? Itu saya berpikir sampai sini bisa marah. Kenapa marah saya? Kalau sampai terjadi apa saya katakan saya berdosa. Puji Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang indah bagi hidup saya. Sampai saat ini kasih setia Tuhan tidak pernah melihat saya dan kehidupan keluarga saya. Tuhan sendiri saya dan menjaga saya. Makanya saya berjanji dengan saya. Saya ingin melayani Tuhan sampai hidup saya, sampai akhir hidup saya. Saya ingin memberikan terbaik bagi orang ibu di sini. Lewat saya kemampuan yang saya bisa, lewat niat, apapun yang saya bisa. Bagi sebenarnya saya ingin ya, kalau bisa sekali saya bisa biar di suatu saya. Itu nggak bisa saya menentukan segala lain yang mengisi terus saya. Bapak Ibu, pengalaman itu saya jadikan sebagai pengalaman hidup. Tuhan tahu bahwa cobaan-cobaan yang kita alami itu bukan cobaan yang biasa, cobaan yang luar biasa. Mampukah kita menghadapi seperti itu? Ternyata Tuhan tidak pernah meriakan saya dan mampu sama seperti itu. Memang ternyata indah bagi saya. Sampai sini pun saya tetap begitu yang terbaik. Yang tadi saya pernah apa pada sama saya punya apa. Tapi saya dengan Tuhan kemampuan untuk bisa membuat sesuatu yang terbaik bagi saya dan depan saya. Saya bisa bikin orang hidup bahagia, walaupun mungkin ada faktor-faktor tidak menyenangkan saya. Tapi saya ingin berusaha yang terbaik buat kehidupan saya, bagi saya, saudara saya. Bapak Ibu, memang kalau kita sebisa pengorbanan kita, apapun pada saudara kita, siapapun yang ditolong kita, pengorbanan kita presisi, dan Tuhan pasti menolong kita. Dan kami dapat kita tempat yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu tahu ciri-ciri orang yang berkati Tuhan seperti apa sih? Saya pernah membaca juga saya tulis di sini bahwa orang berkati Tuhan adalah orang yang hidupnya sering mengalami suatu kecewaan, suatu kegagalan, suatu pokoknya kecewa gitu. Gak pernah hanya Tuhan tapi itu senang. Ini yang saya baca gitu ya. Banyak masalah datang satu ganti dalam kehidupan kita. Itu ciri orang, tanda-tanda orang yang ditempat Tuhan. Makanya dalam kehidupan saya kalau sama ada itu biasa. Cobaan, kecewaan, kegagalan, hal biasa dalam kehidupan saya. Karena itu sama aja kata semua, jangan kita menyerah dalam menghadapi hidup ini. Kecewaan, kegagalan, dan sebagainya. Jadi tangan kita untuk tetap setia pada Tuhan. Apa itu? Kebahagiaan itu bukan dalam diri kita sendiri, keluarga kita. Kebahagiaan itu timbul dari hati kita. Apa kita mampu menjaga kebahagiaan itu dalam hati kita? Kebahagiaan itu ada di hati kita dan berdasarkan itu. Kebahagiaan itu akan mudah pada waktunya. Kalau kita mau menjaganya semuanya. Maka kalau kita dalam gereja, kita harus saling menjaga kebersamaan itu bukan saja kita sesuatu yang kita berbeda, jadi berbeda-bedakan tidak, tapi bersama kita dalam siapapun kita harus saling membahagiakan, saling mempersatu dalam kehidupan perjemahan. Bapak Ibu, di sini mohon maaf saya sedikit panjang beberapa ya. Gereja bagi saya adalah milik kita
milik orang, milik Tuhan Yesus dan seluruh jemaat. Karena itu, sebagai milik Tuhan, kita harus rajin, kita harus siap melayani itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja bukanlah showroom. Artinya showroom tempat orang menjual mobil. Tapi gereja itu harus merupakan bengkel. Bengkel yang orang memperbaiki kendaraannya. Kita datang ke gereja punya hati yang tidak jelek, yang tidak berkenan dengan Tuhan, sesama orang lain. Sebab gereja bengkel kita untuk kita sama-sama perbaiki hidup kita, perbaiki diri kita bersama. Yang ketiga, kita harus menjadi rumah bersama kita. Kalau kita merasa pada kita ini benar-benar satu keluarga di dalam Tuhan. Itulah kata saya. Saya merasa bahwa saya di sini sebagai keluarga, satu rumah keluarga, rasa saya dihormati, merasa saya dihargai. Dan terima kasih Bapak Ibu. Kalau selama ini saya bisa duduk di sini sampai sekarang, bisa saya bantu semua, saya bisa melayani Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama melayani kita melalui pemerintahan kita masing-masing yang kita miliki. Apapun kata itu hadir, sebesar apapun kata itu Tuhan akan boleh memperbaiki kita semua. Selagi mohonkan saya izin nyanyi terbanyak boleh Pak. Saya tadi mengerti semua lagu yang berjudul Jalan Tak Selalu. Jalan tak selalu tanpa kabut yang pekat, dan kasih Tuhan pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal, kita menusuk langit kasih.
Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih sayang Tuhan, penyertaan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami hitung di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami penuh dengan keterbatasan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, pimpinlah kami ketika kami membaca bagian Alkitab kami dan bersama-sama merenungkannya, supaya benar firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami untuk menyatakan persatuan di dalam perbedaan yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya lihat kayaknya memang sukacita semua ya. Walaupun ada yang batuk-batuk, ada yang pusing-pusing sedikit, tetapi karena semangat untuk hadir dalam persekutuan doa kita hadir. Amin ya Bapak Ibu. Nah, dalam persekutuan doa hari keempat ini temanya adalah persatuan dalam perbedaan. Itu berdasarkan Roma 12, bukan 13 ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 4 dan 5. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu bacaan kita. Kiranya Kudus menolong kita ya. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang suka masakan Padang? Boleh angkat tangan? Suka masakan Padang yang pedas-pedas bersantan gurih? Ya. Siapa yang suka makannya lama-lama nasi liwet? BPK? Kayaknya lebih banyak yang BPK. Kalau yang Chinese itu suka. Terus yang suka semua. Bapak Ibu, kita memiliki perbedaan-perbedaan ya. Tadi ada yang suka nasi padang, dia katakan. Tetapi ketika dikatakan siapa yang suka lawan, dia nggak katakan. Dalam hal makanan aja kita berbeda, apalagi dalam hal yang lainnya, pemikiran kita, pandangan kita, ide-ide kita, itu berbeda-beda. Ya, karakter kita tidak ada yang sama. Walaupun anak kembar identik sekalipun, cucu kembar ya, anak kembar, cucu kembar gak sama kan ya, tidak sama. Nah, perbedaan itu dibilang kita harus hidup dalam persatuan, walaupun kita berbeda. Persatuan dalam perbedaan, bisa nggak sih? Udah berbeda-beda, sekarang disuruh hidup dalam persatuan. Ngomong-ngomong nih, perbedaan
seringkali Bapak Ibu, perbedaan ini dijadikan alasan untuk perpecahan, dijadikan alasan untuk terjadinya perselisihan, perceraian. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Apakah benar Tuhan menciptakan perbedaan supaya ada permusuhan, supaya ada perpecahan, supaya ada perselisihan? Tidak. Ketika Tuhan Yesus berdoa, mari Bapak Ibu kita lihat Yohanes 17, buka Alkitabnya. Dan Yohanes 17 ayat 11, 20 dan 23. Yohanes 17 ayat 11, 20 dan 23. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Kita lompat ke ayat 20. "Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadamu melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku." Jadi Tuhan tidak menghendaki perpecahan, Tuhan tidak menghendaki permusuhan. Tuhan sangat sedih kalau melihat anak-anak Tuhan itu bermusuhan, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, perceraian, penolakan satu dengan yang lain, saling menyakiti. Tuhan sedih. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi Tuhan tidak ingin ada perceraian, perselisihan, dan sebagainya. Tuhan menginginkan kita itu satu dalam perbedaan. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nih sekarang supaya kita ini hidup dalam persatuan walaupun kita berbeda-beda? Bagaimana cara? Yang pertama Bapak Ibu, kita itu harus memiliki tujuan yang sama. Kita harus memiliki tujuan yang sama. Dalam keluarga, ada pasangan suami istri atau calon mempelai, calon pengantin datang untuk pemberkatan pernikahan. Pasti ditanya, tujuan kalian menikah apa? Begitu ya? Nah, tujuan kalian menikah apa? Harus sama tujuan pernikahan. Jangan yang satu ingin punya anak, yang satu bilang gak ingin punya anak. Berabe. Harus sama tujuannya. Untuk apa menikah? Sebagai suami istri, kita juga punya tujuan yang sama. Bagaimana kita membangun rumah tangga kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam gereja, dalam pelayanan kita juga harus memiliki tujuan yang sama. Dalam satu komisi dewasa yang dia pasti tidak ada yang sama. Mungkin ada yang kerjanya cepat gercep, ada yang lambat kerjanya, ada yang harus didorong-dorong, ada yang nggak didorong juga udah lari duluan, harus tarik-tarik kan begitu, tahan-tahan. Tidak ada yang sama. Tetapi kalau memiliki tujuan yang sama, maka tidak akan terjadi perpecahan. Dalam gereja kita harus memiliki tujuan yang sama. Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita bergereja? Ya, semuanya untuk kemuliaan
Tadi dengan sangat indah Rasul Paulus di dalam bacaan kita Roma 12 ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa kita itu digambarkan, gereja itu digambarkan sebagai satu tubuh. Tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Di ayat yang keempat ya, tidak semua anggota memiliki tugas yang sama. Baik, kita lihat lagi dari Roma tadi. Roma 12 ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Anggota tubuh mulai dari ya yang kelihatan mata ya. Mata fungsinya untuk melihat, hidung untuk mencium bau aroma apa ya, mulut untuk mengunyah, makan, berbicara dan sebagainya, tangan untuk mengangkat dan sebagainya, bekerja. Jadi tidak ada yang sama. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi coba kalau kita katakan bahwa kita tidak perlu mata, bisakah kita berjalan dengan lancar? Gak bisa. Kita katakan saya gak perlu tangan, perlu kaki aja. Gak bisa kita melakukan dengan sempurna. Jadi masing-masing kita berbeda. Begitu juga fungsinya. Fungsinya berbeda-beda. Jadi supaya tidak terjadi perpecahan, supaya kita senantiasa hidup dalam persatuan walaupun berbeda-beda, jalankan fungsi kita masing-masing. Jalankan fungsi kita masing-masing. Karena pada kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Lalu di ayat yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi walaupun kita ini banyak anggotanya, tetapi kita ini satu di dalam Kristus. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Kalau hanya mata sendiri dia bukan tubuh. Kalau hanya tangan sendiri dia bukan tubuh. Tetapi kesemuanya ini adalah tubuh dan saling melengkapi, saling terikat satu dengan yang lain. Di hal yang kedua, supaya tidak terjadi perpecahan, adalah kita lakukan sesuai dengan fungsi kita masing-masing, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah yang paling utama kalau menurut saya ya, bahwa bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan atau kita bisa hidup dalam persatuan walaupun berbeda-beda, adalah kita harus memiliki kasih. Karena kasih itu adalah yang mempersatukan. Kasih itu bisa menghilangkan perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu kalau masih ingat waktu pacaran, biasanya kalau ada perbedaan tidak diungkapkan. Belajar untuk saling menerima, ya kan? Saya ingat, saya itu paling tidak suka pepaya, tetapi paling tadi suka pepaya. Kebetulan tempat kos kami itu dekat. Saya di blok D ya, beliau di blok A. Itu kalau sore-sore suka bilang begini, yuk kita jalan ke pasar Manggaran. Dibelinya tuh pepaya, sama banget. Tetapi yang karena cinta, ditahan kan? Ya udah, bapak kita coba. Lama-lama saya juga jadi bisa makan pepaya, gitu. Karena perbedaan kita bisa menutupi karena ada kasih, Tetapi ketika kasih itu sudah tidak ada, itu yang bisa menghancurkan persekutuan, persatuan, kehidupan kita sebagai orang beriman, baik itu suami istri, ibu, orang tua anak, maupun jemaat dengan jemaat. Jadi
Dengan kasih kita itu bisa saling memperhatikan, bukan saling mengkritik atau menyakiti. Dengan kasih ketika ada yang mengalami sakit atau lemah, kita akan mendukungnya untuk menguatkan, bukan mengkritik atau mengejeknya. Dengan kasih ketika tahu bahwa ada yang memiliki kekurangan, kita tidak akan menggosipkannya, tetapi bagaimana menutupi, saling melengkapi. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita lihat Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Sudah dapat ya? Kita baca bersama-sama. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mempersatukan dan menyempurnakan kasih. Jangan sampai kasih itu padam. Jangan sampai kasih itu sirna, hilang. Karena kasih itulah yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagaimana kalau anak-anak Tuhan tidak memiliki kasih? Berperang, saling menyakiti, saling membenci, saling menjatuhkan. Bagaimana kalau tidak ada kasih dalam keluarga? Rumah itu rasa seperti istilahnya kayak di neraka. Saya belum pernah ke neraka sih, cuma istilahnya kan begitu, seperti di neraka. Karena tidak ada kasih. Jadi kehidupan di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja butuh kasih. Karena kasihlah yang mengikat dan menyempurnakan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita untuk saling mengasihi. Nyatakanlah itu di dalam kehidupan kita. Jadi hidup dalam persatuan walaupun berbeda-beda, kita dapat atasi ketika kita memiliki tujuan yang sama, kita berperan dengan visi kita masing-masing. Lalu yang ketiga, dan yang mengikat serta menyempurnakan, nyatakanlah kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Takutnya belum di
kasih Bapak, kami sudah menyelesaikan ibadah PDMP pada hari keempat ini ya Bapak. Kiranya semuanya itu Engkau dengarkan curahan-curahan doa-doa yang telah kami sampaikan di tempat ini ya Bapak. Biarlah kami senantiasa selalu memuliakan Engkau, selalu mengingat akan Engkau ya Bapak, hingga apapun yang kami harapkan dan apa yang kami inginkan itu tercapai ya Bapak. Kami juga akan menikmati makanan yang sudah disiapkan ya Bapak. Kiranya makanan dan minuman itu menjadikan berkat kesehatan bagi tubuh jasmani kami di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tangan-tangan yang telah menyiapkan berkat makanan itu ya Bapak, hingga semuanya bisa kami nikmati. Sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, serta selalu kami Bapak. Selamat sampai ke rumah, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan